Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, Salam, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan media, masyarakat Nusa Tenggara Timur, dimanapun berada. Pada malam ini kita akan mendengarkan kembali update data jumlah orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, juga pasien yang terkonfirmasi positif virus corona. Hasil akumulasi data dari kabupaten kota se-Nusa Tenggara Timur. Kita akan melihat satu persatu jumlah orang tanpa gejala seluruh Nusa Tenggara Timur 757 orang, dan yang selesai dipantau 142 orang, dan saat ini tinggal 615 orang. Orang dalam pemantauan 1707 orang, yang selesai masa pemantauan 1474 orang, dan saat ini tinggal 230 orang. Dari 230 orang itu 207 orang karantina mandiri, 18 orang karantina terpusat. Yang dirawat di rumah sakit 5 orang, 1 orang di rumah sakit umum daerah Ben Boi Ruteng Manggarai, 1 orang di rumah sakit Siloam Labuan Bajo, 2 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Umbura Rameha Sumba Timur, dan 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Lebo-Leba Lembata. Yang di karantina terpusat 18 orang, data yang meninggal sampai hari ini 3 orang. Pasien dalam pengawasan jumlah seluruhnya 68 orang. Dari 68 orang itu 9 orang dirawat di rumah sakit, masing-masing 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Baikabubak Sumba Barat, 2 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Umbura Rameha Sumba Timur, 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Ben Boi Ruteng Manggarai, 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Lebo-Leba Lembata. Ulangi, 2 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Lebo-Leba Lembata, 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah TC Healers Momere, 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi Alor, dan 1 orang di Rumah Sakit Borong Manggarai Timur. Yang dipantau di rumah 3 orang, masing-masing 1 orang di Alor, 1 orang di Sumba Barat, dan 1 orang di Lembata. Yang sembuh sampai saat ini 45 orang. Yang meninggal sampai hari ini 10 orang. Ulangi, 11 orang, termasuk tadi sore juga pasien dalam pengawasan dari Kabupaten Malaka juga meninggal dunia. Kita melihat yang terkonfirmasi positif. Tadi sudah diumumkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jumlah keseluruhan sejak awal sampai saat ini yang terkonfirmasi positif 47 orang. Dari 47 orang itu 2 orang sudah sembuh dan 1 orang meninggal. Saat ini tinggal 44 orang yang terkonfirmasi positif virus corona di seluruh Nusa Tenggara Timur. Dari 44 orang itu 41 orang dirawat di rumah sakit dengan perincian 12 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Komodo Labuan Bajo Manggarai Barat, 8 orang di Rumah Sakit Umum Titus Uli Bayangkara Kupang, 1 orang di Rumah Sakit Umum Dr. Fernandes Flores Timur, 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Soe Timur Tengah Selatan, 1 orang di Rumah Sakit Airamo Nagekeo,
1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah ND, 12 orang di Rumah Sakit Umum Daerah TC Hillers Maumere, 2 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Umburara Meha Sumba Timur, dan 3 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. Beset Yohanes Kupang. Yang karantina mandiri 1 orang di Timur Tengah Selatan, yang karantina terpusat 2 orang di Kabupaten Rotendao. Sampel yang dikirim dari berbagai kabupaten ini 433 sampel, hasil lab negatif 246 sampel, hasil lab positif 51 sampel, yang belum ada hasil 136 sampel. Kita masih menunggu besok lusa pemeriksaan sampel real time PCR, dan besok kita akan umumkan hasilnya. Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang kami hormati, sekali lagi kami menghimbau semua kita untuk memperhatikan saudara-saudara kita yang terkategori orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, dan juga pasien yang sudah terkonfirmasi positif virus corona. Kita melihat di sejumlah kabupaten orang tanpa gejala, ada 2 orang di Belu, 124 orang di ND, 17 orang di Flores Timur, 48 orang di Kota Kupang, 3 orang di Kabupaten Kupang, 9 orang di Lembata, 1 orang di Malaka, 2 orang di Manggarai, 194 orang di Manggarai Barat. Selanjutnya Manggarai Timur 2 tapi sudah selesai dipantau, Nagekeo 35 orang, Ngada 1 orang, Sika 142 orang, Sumba Timur 7 orang, Timur Tengah Selatan 30 orang. Dan kalau kita melihat data ini, orang tanpa gejala, kiranya kita perlu mengontrol secara ketat, mengawasi, karena memang pengalaman kita yang terkonfirmasi positif sebelumnya orang tanpa gejala. Dan Nusa Tenggara Timur masih sangat banyak, sejumlah 615 orang tersebar di kabupaten kota Nusa Tenggara Timur. Dan kita harapkan kewaspadaan kita semua, khusus di Kota Kupang, kita harus waspada benar karena penularan virus corona sudah berlangsung secara horizontal lokalit. Ya, saya ulangi, penyebaran virus corona di Kota Kupang sudah berlangsung horizontal lokalit. Ya, tadi sudah diumumkan ada 3 orang yang terkonfirmasi positif virus corona di Kota Kupang yang disebabkan oleh penularan horizontal lokalit. Perlu kami sampaikan, ketiga saudara kita ini berasal dari Oepoi, Bakunase, dan Oesapa. Sengaja kita sampaikan secara terbuka supaya seluruh warga Kupang yang saat ini transmisi lokal sudah berlangsung untuk benar-benar waspada. Perlu juga kami merefresh data secara nasional. Kalau tadi siang saya mengumumkan secara nasional, pada siang hari ada 16.006 orang yang terkategori positif virus corona
jadi bertambah 568 orang, maka pada maghrib tadi sudah menjadi 16.496 orang. Jadi tambah lagi 490 orang. Ya, kalau kita akumulasi 1.000 lebih orang secara nasional. Dan kita melihat kurva statistik secara nasional tidak lagi melandai, tetapi menukik tajam. Dan selama beberapa hari ini kurva yang sama terjadi di Nusa Tenggara Timur. Eskalasi saudara-saudara kita yang tertular virus corona, kita melihat statistiknya, dia cenderung naik. Artinya apa? Artinya penyebaran virus corona di Nusa Tenggara Timur perlahan-lahan terjadi eskalasi. Kita akan melihat kurva ini kurva statistik. Jadi pada awalnya dia masih rendah, tetapi kemudian awal-awal Mei landai, tetapi di angka belasan dia menukik tajam ke atas. Ini kurva statistik yang kalau kita analisis menunjukkan bahwa memang penyebaran virus corona di Nusa Tenggara Timur sudah mulai eskalatif. Karena itu seluruh warga Nusa Tenggara Timur dimanapun berada untuk benar-benar mematuhi protokol kesehatan. Karena saudara-saudara kita yang hari ini terkonfirmasi positif virus corona, awalnya adalah orang tanpa gejala, tidak ada gejala apa-apa. Tapi kemudian setelah swab diperiksa, ternyata dia terkonfirmasi positif virus corona. Dan virus corona ini sudah ada di tengah kita. Tidak lagi ada di Jawa saja, atau di Bali saja, atau di Amerika Serikat, atau di Italia. Tidak lagi hanya ada di sana. Semua sudah, virus ini sudah menyapa seluruh masyarakat dunia di berbagai negara, termasuk Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Timur. Tidak ada cara lain bagi seluruh rakyat Nusa Tenggara Timur selain memproteksi diri dengan mengikuti berbagai protokol kesehatan yang ada. Beberapa saat lalu, Direktur Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan virus corona tidak akan hilang. Karena itu mau tidak mau masyarakat dunia akrab dengan virus ini. Kita berdamai dengan virus ini, bersahabat dengan virus ini. Karena memang tidak akan hilang. Ya. Kalau kita lihat sejarah Perang Dunia Pertama 1914 sampai 1918. Setelah Perang Dunia Pertama terjadi pandemi flu Spanyol yang juga merenggut nyawa puluhan juta manusia di seluruh dunia. Dan kami coba menelusuri sejarah, walaupun virus Spanyol ini terjadi di Spanyol, ternyata sejumlah misionaris Katolik yang ada di Flores saat itu juga kena virus Spanyol ini. Padahal waktu itu tahun-tahun 1918 sampai 1920 belum ada moda transportasi modern seperti sekarang. Belum ada penerbangan dari negara luar ke kita. Tetapi toh sejumlah misionaris Katolik yang berasal dari Jerman, dari Eropa, terkena virus Spanyol ini. Ya, ini satu pembelajaran bagi kita bahwa memang virus corona yang menjadi pandemi dunia ini saat sekarang kita alami pada generasi kita, mau tidak mau kita menghadapinya dengan cara-cara kita. Dan Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengeluarkan protokol kesehatan yang sering kita abaikan dan selalu kita abaikan. Selalu memakai masker. Dan tidak semua masyarakat mematuhi untuk memakai masker. Tidak perlu jauh-jauh ke kabupaten.
di seluruh Nusa Tenggara. Di Kota Kupang kita belum menggunakan masker. Kita perlu hati-hati karena virus ini sudah menyebar horizontal lokal. Ya, ada 3 wilayah, Oepoi, Bakunase, Oesapa, seperti yang kami sudah sampaikan, dan bukan tidak mungkin akan terjadi lagi di wilayah yang lain. Tidak ada cara lain bagi kita selain memproteksi diri kita dengan menghindari kerumunan, mengurangi lalu lintas orang, mengurangi pertemuan-pertemuan yang melibatkan banyak orang, selalu lebih banyak berada dalam rumah kecuali hal-hal yang sangat mendesak, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga imunitas tubuh dan sebagainya. Hanya dengan cara itu, dan cara itu bisa kita lakukan. Ya, perlu kami sampaikan melalui media ini, para dokter kita, tenaga medis kita, logistik kesehatan kita, rumah sakit kita, puskesmas kita di seluruh Nusa Tenggara Timur sangat terbatas, baik kualitasnya maupun kuantitas. Karena itu ketika terjadi eskalasi besar-besaran, kita tidak akan mampu. Maka cara lain, cara yang paling sederhana adalah melindungi diri kita, memproteksi diri kita. Hanya dengan cara itu kita bisa terlindung dari penyebaran virus corona ini. Demikian yang kami sampaikan pada malam ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Mama, bersaudara, masyarakat seluruh Nusa Tenggara Timur. Dan sebelum mengakhiri ini, kami juga menyampaikan bahwa pada hari ini juga pesawat TNI Angkatan Udara Boeing A1303 membawa alat pelindung diri dan regen ke Kupang. Itu untuk kebutuhan rumah sakit kita di seluruh Nusa Tenggara Timur, termasuk untuk kebutuhan laboratorium biomolekuler real-time PCR di rumah sakit kita, Rumah Sakit Umum Profesor Dr. B.C. Yohanes Kupang. Terima kasih kepada jajaran TNI Angkatan Udara yang sudah menyiapkan Boeing untuk membawa peralatan kesehatan ke Nusa Tenggara Timur. Demikian yang kami sampaikan. Pak Karo, mohon klarifikasi sedikit Pak. Soal 3 orang yang dinyatakan positif tadi itu penyebarannya itu ada di 3 kelurahan, tapi yang disebut Oepoi itu mungkin diklarifikasi itu bukan kelurahan Pak. Ya, itu bukan kelurahan, itu lokasi ya. Nah, itu tinggal di di koreksi. Berarti ada di Kayu Putih Pak. Ya, itu Oepoi, Bakunase, Oesapa. Jadi sebetulnya ini lokasi saja, tapi sudah di Kupang kan? Ya. Karena orang-orang ini tidak mungkin hanya ada di situ. Pasti dia juga kontak dengan orang-orang di tempat lain di Kota Kupang. Karena itu butuh kewaspadaan kita semua. Ancaman ini sudah sangat dekat dengan kita. Dan tentu kita juga jangan terlalu panik ya. Karena ini fakta kehidupan yang harus kita terima. Yang kita lakukan adalah musuh sudah datang. Bagaimana strategi kita untuk melawan musuh? Analogi itu saya sudah sampaikan tadi siang. Musuh sudah berhadapan dengan kita dan dia mencari kerumunan. Nah, kita tahu dia mencari kerumunan orang. Kalau kita berkumpul, dia bom kita. Maka karena kita tahu dia mau mencari kerumunan, maka kita menghindar. Cara menghindarnya apa? Masuk di dalam terowongan. Kita sembunyi di bawah terowongan. Atau stay di rumah misalnya. Kita sembunyi di balik pohon. Begitu. Kita sudah tahu pola penyerangan musuh seperti mana. Kita membuat strategi mempertahankan diri kita, melindungi diri kita. Dengan protokol-protokol kesehatan yang ada. Demikian. Maka apakah mereka ini sama-sama penjual daging atau masyarakat lain Pak? Masyarakat lain. Ya. Tidak ada keterkaitan atau hubungan kontak langsung dengan pasien yang meninggal kemarin? Ya, seperti yang kami sudah jelaskan.
transmisi lokal, ya. Kita tidak bisa memastikan apakah ada kontak langsung dengan yang meninggal, tetapi transmisi lokal, horizontal lokal lead, menunjukkan bahwa karena hubungan antara manusia, kontak fisik, maka akan terjadi. Ya. Oke? Terima kasih atas perhatian.